Halo malam semuanya. Sore ini kedengaran nggak ya suara kita? Kalau kalau nggak kedengaran, mungkin bisa tulis di komen kali, biar kita bisa tahu. Dari Mas Randy, kedengaran nggak suara aku, Mas? Oke, sip, sip. So, hari ini kita bakalan dapat insight baru nih dari Mas Randy. Mas Randy hari ini bakalan cerita sedikit tentang BigQuery. Aku cerita dikit kali ya, Mas Randy ini sekarang itu sebagai senior data manager di Ruang Guru. Sebelumnya beliau di Traveloka, dan ya ini orang keren lah, udah ketemu berapa kali. Pernah ketemu di Singapura juga waktu beliau masih di Traveloka, ngobrol-ngobrol banyak hal. Dan mungkin kita panggil saja sekarang nih. Halo Mas Randy. Halo Mas Randy. Halo Mas Rendra, kedengaran suaraku? Kedengaran, mantap. Akhirnya. Akhirnya Kedengaran Mas Randy. Mau cerita dikit Mas Randy sebelum aku. Jadi gini, sebetulnya Mas Randy ini kemarin kita udah bikin konten presentasinya. Jadi nanti konten presentasinya bakalan aku play sekitar 19 menit. Habis itu kita langsung directly tanya jawab sama Mas Randy kalau ada yang mau menanyakan tentang kontennya. Ini mau di play saja kontennya atau Mas Randy ada yang mau diomongin dulu atau gimana? Oh, nggak ada sih, di play aja. Nanti paling di Q&A aja sih, seru-seruan. Kita mulai aja ya kalau gitu ya, Mas. Siap. Oke. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakal ngobrolin you probably don't know about fitur-fitur BigQuery yang mungkin kamu nggak pernah dengar sebelumnya. Nama saya Randy, saya senior data manager di Ruang Guru. Selain itu juga saya Google Developer Expert di Google Cloud, spesialisasinya Big Data. Nah, kita bakal ngobrolin pertama-tama dari BigQuery dulu, karena belum tentu semua orang tahu tentang BigQuery-nya. Jadi kita intro dulu sebelum ke fitur-fitur yang aneh-aneh dari BigQuery-nya apa dulu nih gitu kan. Oke, jadi let's say kita punya beberapa data di beberapa databases. Ada misalnya di MySQL ada transaksi misalnya, terus ada data lagi di tempat yang beda. Let's say di PostgreSQL ada data user atau data-data yang dalam bentuk file, logs gitu kan, di Nginx, HTTP log. Nah itu kita bisa taruh semuanya ke BigQuery untuk kemudian kita lakukan analisis gitu. Jadi in short, BigQuery adalah tempat kita kayak naruh data dari semua tempat untuk kita gunakan untuk analisis ataupun misalnya machine learning dan data-data use case lainnya. Gitu. Ini contoh end use case-nya. Jadi ketika kita udah naruh data di BigQuery, ya udah kita analisis aja, kita bikin dashboard atau kita misalnya cari tahu kenapa sesuatu terjadi di bisnis kita. Nah itu ya, powered by BigQuery di belakang itu one of the use cases. Nah kita coba lihat aja ya. Jadi kalau cara pakai BigQuery itu simple as kayak load data dari sumber data, terus di query pakai SQL, kita langsung cobain aja maksudnya di query pakai SQL-nya itu gimana gitu kan. BigQuery itu sendiri dia bisa scale sampai petabytes of data dan dia pakai ANSI SQL. Jadi kalau misalnya mau nyoba dan udah cukup familiar sama SQL tuh nyoba BigQuery itu harusnya nggak susah. Dan zero operational overhead yang paling mantep tuh kalau buat engineer itu sih. Dia nggak punya server, nggak ada machine to maintain. Ya udah nambah-nambah aja kalau misalnya mau nambah data sampai petabytes pun dia nggak bakal ada masalah sama sekali, baik dari storage maupun compute. Tuh. Nah, kita langsung coba aja gimana cara pakainya sih sebenarnya gitu kan. Saya ada siapin beberapa demo, dia nggak bakal ada masalah sama sekali. Salah satu contohnya demonya di sini itu yang sekarang lagi mungkin agak relevan adalah case di BigQuery ya. Case COVID. Nah, jadi di BigQuery itu ada yang namanya public data. Ini saya lagi buka BigQuery console namanya. Bisa masuk ke kayak console.cloud.google.com, daftar di sana, terus masuk ke opsi BigQuery, nanti bakal masuk ke sini. Bisa nggak masukin billing dulu, jadi bisa gratis dulu ya. Nanti aku jelasin lebih lanjut juga buat
yang pengen nyoba-nyoba dulu buat tahu dulu nih clue-nya kayak gimana sebenarnya gitu kan. Jadi BigQuery sendiri itu selain datanya kita sendiri, ada juga public data yang kita bisa pakai. Public data ini kebanyakan data-data pemerintah dan kebanyakan pemerintah US, ada juga data-data non government organization. Itu macam-macam sih datanya sih. Nah, salah satunya yang mau saya coba query di sini itu adalah COVID-19 data dari ECDC. Nah, kalau kita run di sini, kita bisa dapat hasilnya nih dari COVID-19 data ini, dari mulai awal-awal gitu kan, kasus pertama tuh mungkin sekitar Februari akhir kalau nggak salah kan, Maret awal gitu kan. Maret awal mulai ada kasus di Indonesia. Nah, ini kita bisa explore dengan ngeklik tombol ekspor data di sini. Kita bakal dihantarkan ke halaman yang namanya Data Studio. Ini free tool, Data Studio itu free tool, integrated ke Google Drive juga. Jadi file yang di-save di sini bakal masuknya ke Google Drive. Ini contohnya kita coba analisis, ambil matriksnya daily confirm cases, terus abis itu kita change, let's say kita mau lihat dalam bentuk line chart. Nah, ini jumlah confirm cases per hari yang kita ambil dari public data tadi. Tuh. Jadi as simple as that, daftar, nggak perlu bikin data apa-apa karena ada public data kalau mau nyoba gitu kan. Run query ini terus mau analisis tinggal ekspor aja terus udah bisa melakukan itu. So that's the introduction about BigQuery. Tapi ini kan datanya nggak seru ya, datanya kecil, paling berapa mega ya nih? 2 mega, nggak kerasa lah, karena kan salah satu janjinya dari BigQuery tanda kutip adalah dia scalable gitu kan. Ini aku coba case lagi yang biasa aku pakai kalau lagi demo itu adalah GitHub. Jadi salah satu open data yang ada di BigQuery public data itu GitHub data, commit data. Di sini ada author sama count. Jadi saya coba ngitung commit count per author, terus saya group by, terus saya order gitu kan untuk dapetin top 10 orang-orang yang banyak nge-commit di GitHub. Ini kalau saya run, ini cache ya, coba saya hilangin dulu biar nggak pakai cache-nya. Biar kelihatan sebenarnya berapa lama gitu dia nge-run query-nya. Oke, kita run. Ini beres dalam 2 detik, ngeproses 3 GB data. Itu kita dapat ada yang sampai nge-commit 1 juta kali gitu kan, 500.000 kali. Ini orang-orangnya gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri tabelnya tuh segede apa? Itu tabelnya tuh segede 700 gigaan dengan jumlah row 240. Jadi at least kita udah memproses 240 juta row dalam 2 detik gitu kan, which is amazing karena kita nggak nge-set up any infrastructure, tinggal pakai aja udah bisa nge-query kayak gini. So that's a bit about BigQuery. Kita lanjut lagi. Nah, ke intinya lanjutnya nih, ke fitur-fitur BigQuery yang unik-unik, yang mungkin nggak kebanyakan orang tahu. Nah, fitur yang pertama yang kayaknya paling menurutku sih paling berguna, itu adalah menggunakan Google Sheet sebagai table. Jadi, use case-nya gimana? Di pengalaman saya itu banyak sumber data yang macam-macam. Ada data yang memang dari production, ada data yang memang secara manual dipopulate orang gitu kan. Nah, data yang secara manual dipopulate orang ini biasanya riuh buat masukin ke data warehouse atau data lake atau ke database. Itu agak ribet. Kenapa? Karena mungkin dia ngupdate tiap hari, terus di load setiap jam berapa misalnya, orangnya mesti taruh di FTP mana, riuh banget. Nah, ini kalau di BigQuery kita bisa pakai Google Sheet, terus kita tinggal taruh, ini sebenarnya tabel ini, dia mengarahnya kemana gitu. Jadi kita bisa bikin table yang sebenarnya dia ngambil datanya dari Google Sheet. Jadi kita masukin URL-nya di select drive URI ini, pada saat kita create table, kita bilang create table-nya from drive, kemudian formatnya Google Sheet, terus taruh nama table-nya apa, terus save, udah beres. Kita bisa query, ngejoin data yang ada di data BigQuery, di table BigQuery dengan Google Sheet. Nah, contohnya misalnya, ini ya, kita coba ya. Saya siapin satu sampel Google Sheet yang dari BigQuery, itu adalah currency conversion. Jadi currency conversion ini biasanya orang finance yang manually masukin dari Bloomberg atau apa, mereka kayak review dulu, terus masukin ke Google Sheet, terus biasanya ada tanggalnya, terus berapa harga hari itu. Yang saya contohin di sini konversi dari USD ke IDR gitu. USD ke IDR mulai dari 1 Januari saya naruhnya. Nah, let's say kita punya data ini di Google Sheet, terus kita pengen join sama data pembelian harian.
Nah, misalnya ya, ini saya bikin contoh, data dummy aja sih sebenarnya saya bikinnya, itu ada tanggal, ada pembelian harian ya. Nah, ketika kita mengkonversi conversion rate, kita mesti take care tanggalnya tanggal berapa, karena kurs itu naik turun gitu kan. Nah, karena kurs itu naik turun, kita mesti take care sebenarnya tanggalnya tanggal berapa, terus kita join by tanggal, baru kita kaliin. Itu kurang lebih query-nya jadi seperti ini. Nah, ini. Kita join dari yang sales daily, ini saya control klik untuk melihat tabelnya. Sales daily yang ini, kita join dengan currency conversion. Currency conversion ini table yang ngedirect ke sebuah Google Sheet, gitu kan. Source URI-nya ini, gitu kan. Source formatnya Google Sheet. Nah, kita join, terus kita format supaya dalam bentuk rupiah, gitu. Dikali, terus dibentuk format dalam bentuk rupiah. Nah, kalau saya run, ini akan ngejoin data dari table sales yang saya punya dengan data di Google Sheet. Nah, ini dapat dia datanya dalam bentuk IDR berapa yang tadi, berapa ribu dolar itu. So, this is one example that we can join data from table with Google Sheet dengan mudah gitu. Itu satu fitur yang aku pengen jelasin karena menurutku berguna banget sih. Terus yang kedua itu adalah approximate function. Jadi ini tuh sebenarnya kalau kita butuh data yang cepat, tapi sebenarnya kita nggak perlu exact banget, ya udah kita pakai aja approximate function. Misalnya kita pengen nge-count listing, nge-count unique nama di seluruh penduduk dunia gitu misalnya. Atau let's say ada fungsi-fungsi lain yang saya taruh di kanan bawah, ada approximate quantile, approximate top sum, approximate top count. Jadi ketika kita mau aproksimasi, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan fungsi aproksimasi ini, sehingga hasilnya jadi lebih cepat keluarnya juga gitu. Ini salah satu contohnya, misalnya kita approximate yang tadi kita lakukan, top count dari author name, itu kalau kita run, kita bisa dapat hasil aproksimasinya berapa. Nah, ini kan lebih cepat ya, jadi 1 detik aja, kita dapat aproksimasi sih. Ini nggak exact count ya, jadi mungkin kalau dibandingin sama yang tadi, angkanya bisa jadi salah. Udah keluar datanya dengan waktu yang lebih cepat gitu. Terus fungsi yang menarik lagi atau fitur yang menarik lagi itu sebenarnya recover data from the past. Jadi kalau misalnya Anda intern baru join ke sebuah company terus nggak sengaja delete data misalnya kan, atau ngubah data di BigQuery terus salah, itu ada cara untuk merecovernya terus minta maaf. Jadi ini query biasa, ini contoh aja, query biasa di yang atasnya select from, terus yang bawahnya itu kita tambah from system time as timestamp at current timestamp interval minus 5 minutes gitu. Jadi bisa ngelihat data yang waktu kemarin itu seperti apa sih gitu kan. Ini sebenarnya di query itu aku ada contohnya tapi sama aja sih karena aku belum sempat buat ngubah. Ini contohnya misalnya kita mau lihat kayak gini sih. Jadi contohnya tuh nggak bakal akuran ya, tapi ini buat contoh aja. Select bintang from, terus tambahin bawahnya from system time as of timestamp at current timestamp dikurangi interval 1 menit. Ini kecil sih karena maksudnya 1 menit lalu ya. Tapi kalau misalnya kayak mau ngambil data 1 hari lalu, 3 hari lalu tuh bisa, maksimalnya 7 hari. Tuh, jadi di notes maksimalnya 7 hari, baru kalau udah 7 hari udah lewat. Nggak bisa recover lagi. Terus di BigQuery juga kita bisa bikin query yang generate query. Jadi contohnya ini saya bikin while and gitu kan. Saya punya konfigurasi, terus saya kayak bikin nge-construct query, select from, terus saya tambahin ini and all. Ini cuma nyontohin aja buat inspirasi, nggak bakal dipraktekin sekarang. Tapi kita bisa kayak nge-build query tergantung sama, let's say gini misalnya. Yang pernah saya lakukan, saya taruh konfigurasinya di Google Sheet, terus saya pakai Google Sheet-nya sebagai konfigurasi, terus konfigurasinya dibaca, terus saya bikin query dari sana. Nah, bisa, salah satu contohnya bisa kayak gitu, dengan menggunakan fungsi execute immediate. Jadi kalau misalnya ada, ini kayaknya kita butuh dinamis nih query-nya gitu kan, tergantung sama datanya pada saat itu kayak gimana. Nah, coba aja ini, keyword-nya scripting sih namanya. Scripting atau stored procedure kalau mau di-save. Tuh, jadi kita bisa melakukan query yang nge-generate other query, terus di-execute. Nah, ini yang menarik lagi, agak kontroversial. Karena sebenarnya biasanya kalau kita ngomongin data lake itu seringkali orang menyebutnya dalam bentuk kayak files unstructured data yang ada di dalam kayak
file storage kayak misalnya GCS gitu kan, atau S3 atau FTP gitu. Nah, kenapa saya tulis kayak gini, data lake on data warehouse? Jadi data lake itu terms yang digunakan untuk pokoknya semua data taruh di satu tempat, mau dia punya skema mau enggak gitu. Jadi kadang-kadang orang nggak punya skema datanya, kadang-kadang datanya unstructured dalam bentuk JSON. Kadang-kadang kolomnya ada, kadang-kadang enggak, karena kan dia JSON ya gitu. Nah, di BigQuery itu kita bisa melakukan fungsi yang namanya JSON extract scalar, di mana kita mengambil data dari sebuah JSON gitu. Jadi, it is possible to store data in form of JSON in BigQuery, yang dalam bentuk kayak, kan kalau BigQuery harus ada kolom-kolomnya ya. Tapi kalau kita masih belum tahu nih, masih unstructured, bisa taruh dulu dalam bentuk JSON, habis itu di-query dengan menggunakan JSON extract ini, sesuai dengan kebutuhannya yang kita tahu tuh yang kolom yang ada apa misalnya gitu. Jadi biar nggak bingung, saya contohin langsung aja ya. Jadi saya udah siapin sebuah table, di mana si table ini dia isinya tuh dalam bentuk JSON. Tuh. Misalnya kita ada 3 orang, ada Adam, ada Tina, sama ada Asep gitu kan. Ada namanya, ini dalam bentuk JSON nih, JSON string. Ada namanya, ada yang punya cellphone, ada yang nggak punya gitu. Asep belum punya HP, gitu kan. Ada yang punya nomor rumah, ada yang nggak punya nomor rumah, ada yang mungkin cellphone-nya lebih dari 1, kali pakai array di sini. Tapi intinya adalah ini unstructured. Some data might not exist at all gitu. Nah, kita bisa kayak melakukan query against this unstructured data on BigQuery dengan menggunakan JSON tadi. Ini saya coba contohnya ya, sintaksnya nggak aneh-aneh sih, cuman kayak $, terus titik, terus apa kolom yang mau diakses. Misalnya saya mau akses email gitu kan, ini saya run langsung. Tadi kan yang punya email semua ya kalau nggak salah. Oh, cuman Asep. Nah ini misalnya contohnya. Let's say saya pengennya ngambil datanya nomor HP gitu. Tapi kan nomor HP dia array ya. Misalnya saya pengen ngambilnya nomor HP pertama. Coba saya lihat dulu datanya, cell phones misalnya. Cell phones. Nah, itu bisa pakai kayak array gini. Saya pengen ambil yang pertama, terus run misalnya. Nah, ini saya dapat nomor HP dari Adam, Tina, tapi Asep karena nggak punya nomor HP, gitu. Jadi, we can store unstructured data. Kita bisa nyimpan data yang tidak terstruktur dalam bentuk JSON di BigQuery, terus kita query sesuai kebutuhan. Gitu. So it's data lake on data warehouse. Tentu saja ada cara lain yang mungkin lebih menarik. Contohnya misalnya kita taruh di GCS, terus kita query dari BigQuery itu bisa. Mekanismenya sama seperti cara kita nge-query Google Sheet. Kita kayak bikin external table gitu, kita kasih tahu CSV-nya di mana, Avro-nya di mana, Parquet-nya di mana, terus kita query dari BigQuery sebagai table. Terus, nah ini menarik sih, jadi kalau teman-teman punya sebuah library dalam bentuk JS, atau misalnya ngelihat nih di internet ada library JavaScript yang bisa dipakai buat data processing gitu. Terus mau dipakai, itu ternyata saya baru tahu juga itu bisa ditaruh di dalam GCS, si library JS-nya, terus diimport, terus dipakai di BigQuery function. Jadi kayak dipanggil gitu loh, di BigQuery function untuk kita run si JS-nya, terus dapetin data dari situ gitu. Nah ini menarik sih, ini open opportunities juga. Mungkin bisa jadi kalau misalnya di sini ada API yang mesti di-call, bisa dapat juga tuh API-nya gitu. Cuman belum saya coba sampai sana. Tapi menariknya di sini, kalau ada library yang reusable, yang dari JS, yang kita bisa tinggal pakai. Nah ini contohnya yang saya pakai itu AJV library. AJV library ini buat ngecek data schema berdasarkan JSON schema. Ini menarik banget sih buat dicoba kalau ada use case yang terkait kayak, oh ini JS library-nya tinggal dipakai nih, aku tahu ada. Yaudah, import aja, masukin ke GCS, Google Cloud Storage, terus tinggal diimport kayak gini caranya. Yang berikutnya save prefix. Nah ini menarik juga nih. Kenapa menarik? Karena ternyata semua fungsi, baik string, mathematical, tanggal, waktu, di BigQuery itu bisa menggunakan prefix save. Save.apa gitu kan. Misalnya contoh yang rada umum, saya takut nih kalau misalnya dibaginya dibagi 0, dia bakal error division by 0. Nah, itu mungkin bisa .divide gitu misalnya. Atau ada, ini contohnya yang di sini saya ambil dari official documentation BigQuery,
Kalau dia minus, dia bakal error sebenarnya harusnya. Tapi karena dikasih save, dia tetap kayak nggak error, tapi dia ngasih null. Nah ini mungkin apa ya, buat handling lumayan jadi lebih rapih sih. Nggak usah kayak kita misalnya coba dulu, dicek dulu datanya benar apa enggak, habis itu kita baru lakukan operasi, kan jadi panjang query-nya. Tapi kalau misalnya emang datanya emang nggak valid, terus kita memang mau bikin itu null, tinggal ditambah aja save dot di belakang. Tuh. Oke, nah ini fitur terakhir yang pengen aku sampaikan. Jadi untuk nyoba BigQuery itu kita bisa nyoba gratis dulu. Ini yang tadi aku tunjukin semuanya, aku nggak taruh billing sama sekali. It's all free. Kita bisa naruh 10 GB data, kita bisa melakukan query sebanyak 1 terabyte. Jadi BigQuery itu build per query yang di query gitu kan. BigQuery itu dia build by berapa data yang kita query. Nah itu first 1 terabyte itu free, dan for most of use cases ini jauh lebih lebih dari yang kita butuhkan sih gitu untuk 1 tera per bulan itu. Jadi kalau buat nyoba-nyoba ini udah banyak banget. Terus notes-nya adalah karena dia gratis, itu tabelnya bakal expire selama 60 hari. Ini juga sebenarnya bisa dikasih triknya, misalnya di copy tiap berapa hari gitu kan, sehingga nggak expire itu possible selama nggak lebih dari 10 giga. Nah, fitur ini disebutnya BigQuery Sandbox, dan kalau nggak salah baru rilisnya Februari lalu sih, nggak lama-lama banget gitu, baru sekarang. So, aku rasa sih kalau kalian melihat ini salah satu yang potensial buat dipakai untuk sebagai data warehouse atau data lake gitu kan, naruh data di suatu tempat untuk dianalisis, ini sangat worth untuk dicoba. Iya, kayaknya gitu aja sih. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Renda ya. Thank you, Mas Randy. Oke. Ready. Kita buka pertanyaan buat teman-teman yang Randy. Dan kita nunggu, mungkin dijawab pertanyaan ini dulu lah. Sebentar. Oke Mas, kita berdua kalian sudah di Prasetya nih, ini ngomong BigQuery sih Mas, kalau kali ya boleh, kalau boleh dijawab, boleh tahu nggak sih seberapa besar tim data di Prasetya? Boleh Mas Randy mungkin? Mas Randy? Kemarin Mas Randy? Kok? Nah. Oke. Tim ya? Ya. Ya. Ini paling yang dulu ya. Sekarang kan pasti udah berubah juga. Kalau yang dulu saya handle sih bisa dibilang belasan lah. Belasan itu yang handle data warehouse aja. Jadi nggak termasuk data engineering-nya yang handle infrastructure, nggak termasuk analytics, science, ataupun machine learning. Ya, in total lebih dari 50 lah at that time. Oke. Jadi in total sekitar 50 ya Mas ya, itu di timnya ya. Dan itu beda ada udah kayak model-model kayak di tempat lain, startup lain kayak tribe gitu ya, berarti mereka bisa di tribe atau gimana? Oh oke. Kayaknya yang ada tribe-nya itu mostly analytics team sih. Oke. Kalau yang data engineer-nya? Dulu tuh modelnya dibikin cluster gitu. Jadi terkait manajemen tim data tuh biasanya emang ada apa ya? Terutama yang engineering ya, itu ada dilema di mana apakah mending dideploy ke masing-masing bisnis atau dikumpulin satu tim sendiri. Dilemanya tuh apa? Kalau di deploy di tribe itu masing-masing tribe bisnis konteksnya dapat banget, tapi dari improvement dari sisi
dan improvement dan disiplin dari sisi engineering-nya agak challenging. Sebaliknya kalau misalnya terpusat banget, secara engineering mudah dikontrol, tapi secara bisnis jadi jauh dari bisnis. Yang kemarin di-adopt itu kayak hybrid gitu. Jadi ada sebuah cluster yang handle beberapa bisnis, tapi tetap di masing-masing cluster itu there is a team of engineers yang bisa saling gantian, saling bantu, saling ingetin, saling belajar gitu-gitu. Oke. Mantap nih Mas. Jawabannya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Miss Master. Ini sudah lama juga nih dari GDG Bogor. Aku share aja kayaknya. Nah, itu Mas. Dia nanya kalau kita mau pakai BigQuery function untuk panggil ML model dengan TensorFlow.js nih yang dimaksud ya, TFJS. Kalau data kita bisa nggak? Ya ini menarik sih. Jujurnya belum coba sih. Jadi yang aku baru coba tuh baru library yang tadi aku tunjukin aja, karena use case-nya lagi perlunya itu. Menarik sih kalau misalnya bisa jalan ini, idenya bagus banget sih Mas. Tapi belum aku coba sih, perlu dicoba aja. Oke. Ini berarti mungkin yang dimaksud pakai BigQuery function untuk manggil. Oh berarti BigQuery function-nya dipakai untuk manggil machine learning model ya, pakai TensorFlow.js. Bisa jadi sih, bisa aja sebetulnya kan dari BigQuery function-nya sih ya. Iya. Yang saya penasaran juga apakah bisa call API juga sih, itu belum sempat dicoba. Kalau misalnya bisa call API, jadinya machine learning modelnya dimanapun ya, asal API-nya bisa dipanggil, bisa dipakai juga gitu. Dan itu harusnya juga query-nya nggak lama ya, karena ini kan query ya, biasanya dia cepat ini. Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan nih, Randy-nya siap. Ini ada satu lagi. Nah ini. Nah, satu lagi di ruang. Oke. Menarik. Ini semuanya oke. Tapi mungkin gini, kalau di Traveloka kan aku handlingnya di data engineering gitu, data engineering sama data warehouse. Kalau di ruang guru sekarang handlingnya 3 aspek gitu sih. Yang pertama dari data warehouse-nya masih tambah data science, sama tambah juga apa ya? Mungkin bisa dibilang marketing lah, atau mungkin lebih ke CRM sih. I see. Dan itu kalau compare itu yang sebelumnya lebih gede apa lebih ini? Lebih ke, ya lebih banyak timnya tapi kecil-kecil gitu sih. Oke. Ini ada lagi pertanyaan nih Mas dari Imang Saratun. Nah, mau nanya Mas, dari pengalaman Mas pakai BigQuery selama ini ada kekurangan atau fitur yang Mas pikir harusnya ada tapi belum di-provide mungkin di BigQuery? Ada kan? Iya. Mungkin yang kepikiran itu sebenarnya di BigQuery itu ada namanya scheduled query. Jadi kita bisa nge-schedule query di sana. Itu sangat user friendly sih, enak dipakai dan user friendly. Tapi kurangnya itu kurang dependensi manajemen. Jadinya kita mesti rely ke tools lain lah, mesti bikin lagi, mesti solve itu dengan cara lain, misalnya Airflow atau Azkaban. Kalau itu ada di BigQuery sih enak banget sih. Itu udah lebih simple aja, lebih simple karena semuanya lebih manage gitu. Oh ya, kekurangannya lagi mungkin kalau query-nya udah super kompleks ya. Kan BigQuery itu bayarnya per query per data yang dibaca. Misalnya datanya nggak gede tapi prosesinya kompleks banget, itu suka di-cut gitu. Jadi ada kayak maksimalnya berapa lah gitu dari sisi resource yang dipakai. Nah itu kalau misalnya udah kena yang kayak gitu, pengalamanku sih agak jarang yang sampai sekompleks itu. Itu jadinya dipecah jadi 2 query gitu. Misalnya query-nya udah setengah jalan, tulis dulu somewhere, terus baca lagi, terus lanjutin lagi.
I see, I see. So far BigQuery ini sangat-sangat powerful lah ya Mas ya. Ya ada plus minusnya lah, tapi karena sebelumnya yang pernah saya gunakan agak lebih kayak pasang-pasang open source banyak, pas pindah ke BigQuery jadinya jauh lebih enak sih, karena most of the needs itu udah di sana gitu. Oke. Memang BigQuery ini sih kalau di startup terkenalnya bisa query data yang banyak banget dalam waktu yang paling cepat. Nah itu memang banyak dimanfaatin di Traveloka dan Ruang Guru juga atau gimana Mas? Dari pengalamannya Mas Randy? Sih. Maksudnya secara teknologi dua-duanya pakai BigQuery juga, dan apa ya, enable banget kalau misalnya kita mau proses atau crunching data baik kecil maupun besar, seamless jadinya, nggak apa ya, dari sisi operasionalnya minim sih, tinggal pakai aja. Tinggal diaktifin begitu kayak. Oke. Ada lagi nih Mas pertanyaannya. Oke. Banyak nih tiba-tiba langsung jadi rame bertanya. Baru pada hidup kayaknya nih tadi habis beres sholat kayaknya katanya. Oke. Nih Mas, kalau di compare dengan Redshift, apa sih keunggulan BigQuery? Nah. Terakhir saya pakai, maksudnya banyak in touch dengan Redshift itu udah agak lama sih, jadi mungkin nggak fair juga ya kalau dibandingin apple to apple. Yang saya bisa bilang cuman yang pas Redshift mungkin tahun 2000 berapa ya, 17 kali. Jadi Redshift itu biasanya kita reserve by cluster. Nah kalau reserve by cluster itu ada plus minusnya juga sebenarnya. Kita tahu banget sebenarnya kapasitasnya kayak gimana, minusnya kita mesti maintain, kayak misalnya kita mesti melakukan vacuum, atau kita mesti kayak over apa ya namanya, ya over reserve lah gitu, supaya query-nya tetap kuat gitu. Nah kalau di BigQuery kan kita nggak nge-reserve, kita bisa ada namanya flat pricing yang bisa lebih murah gitu, tapi kita nggak harus ke reserve lah gitu, jadi lebih simple gitu. Untuk most of use cases itu yang on demand juga udah cukup sebenarnya. Terus iya, tapi mostly kayaknya lebih di operational sama performance, karena modelnya si BigQuery itu kayak shared economy gitu loh, kayak mungkin kayak di belakangnya itu mesinnya banyak banget, tapi nggak semua company pakai pada waktu yang sama, sehingga ketika kita mau coba pakai, dia bisa coba jalanin banyak banget mesin di belakang, terus balikin query kita dalam waktu yang lebih cepat. Sedangkan kalau Redshift itu yang bukan Redshift Redshift itu nodes-nya udah kita tentuin dulu gitu loh. Jadi maksimal yang kita reserve. At least itu yang aku tahu tahun 2017. Jadi kalau misalnya ada yang punya update lebih atau mau ngekoreksi silahkan ya di komen juga. Yep. Nah, ada question nih dari Bang Mif lagi nih. Dia kayak penasaran banget nih. Bagaimana best practice kalau kita mau tarik data dari on-prem yang selalu berubah untuk di query dengan Google BigQuery, di join dengan berbagai data source di cloud. Ini data source-nya yang dimaksud di satu platform Google Cloud atau beda cloud kali ya? Mungkin bisa dijawab, mungkin jawab dua-duanya. Oke. Jadi kalau on-premise itu sebenarnya yang menarik buat dilihat lagi nanti gimana caranya kita bisa nge-transfer itu securely dulu ya. Jadi cara nge-transfer securely itu pasti kayak gimana, itu di beberapa solution atau dokumentasi Google Cloud juga udah ada best practices-nya yang bisa dilihat, dari mulai kayak misalnya nge-encrypt dulu dan sebagainya. Nah, ketika kita copy ke cloud, ini tergantung sama tipe datanya juga, tapi best practices-nya biasanya di-load dulu ke staging area. Staging area ini kalau misalnya khawatir langsung ke BigQuery, bisa ke GCS dulu. Nanti di situ bisa dilihat nih formatnya udah sesuai apa belum.
dan sebagainya. Baru dari situ di load ke BigQuery-nya. Menurutku sih yang penting di sini sebenarnya ya, kalau ngelihat beberapa pengalaman itu clarity dari dependensinya. Karena kalau misalnya dependensinya tuh ke apalagi ke on-prem, datanya mending di query jam berapa, terus di query-nya ke secondary apa ke primary, yang kayak gitu-gitunya mesti ngobrol banyak sama yang punya database-nya juga supaya dapat solusi yang ideal lah, kayak gitu. Jadi kalau best practice-nya kalau yang ke on-prem itu mungkin tadi itu ya, karena biasanya formatnya mungkin agak kurang stabil, coba ke staging area dulu kayak ke Google Cloud Storage, semacam Google Cloud Storage gitu. Terus kalau misalnya data source-nya di berbagai cloud, ada dua cara. Yang pertama tuh copy ke either ke BigQuery langsung atau ke Google Cloud Storage. Ini di BigQuery ada fitur namanya BigQuery Transfer yang bisa diekspor. Aku pernah diminta sama marketing gitu, tolong dong copy data gitu kan dari cloud lain ke BigQuery. Itu tinggal configure 15 menit beres. Jadi cukup mudah buat dipakai sih. Si BigQuery Transfer ini bisa dicoba. Ada lagi yang baru private alpha, namanya BigQuery Omni ya. BigQuery Omni ini ceritanya BigQuery bisa baca external table, tapi external table-nya di cloud yang berbeda. Nah, jadi kita nggak usah pindahin datanya dari cloud yang berbeda, kita query dari BigQuery, terus kalau mau copy ya silahkan. Tapi itu simplify a lot of things, dan karena private alpha ini mesti analyst dulu sih buat nyobanya. Tapi ya itu promising feature ya. Oke. Sip. Semoga cukup membantu ya, Kami. Ini ada question lagi nih Mas. Kayaknya aku kenal gitu. Namanya Aditya Agus. Kayaknya dulu temanku tinggal nih. Kayaknya saya kenal juga nih. Kenal ya. Yang di BDK sempat nih. Mas, Oke. Link dan tuning di query untuk data yang kompleks. Nah, kalau menghemat billing sih kayaknya basicnya dua hal ya. Kan di build-nya tuh secara storage dan secara query. Secara storage itu automatically udah ke handle sebenarnya, karena di BigQuery itu kalau datanya nggak diupdate selama 60 hari, dia biaya storage-nya jadi setengahnya doang. Jadi kalau kita dulu tuh biasanya di traditional data warehouse bedain hot sama cold. Yang hot itu mudah diakses tapi lebih mahal, yang cold itu sulit diakses tapi lebih murah storage-nya. Ini di BigQuery udah otomatis lah. Itu satu yang billing soal storage. Yang kedua itu soal query-nya, beberapa best practices-nya itu adalah dengan satu nge-ensure kita nggak select bintang. Jadi select bintang itu sebaiknya nggak dilakukan. Kalau mau lihat-lihat datanya di preview aja. Jadi ada preview gitu yang ngelihat sampel-sampel datanya. Jadi kalau select bintang itu kenapa nggak dianjurkan? Karena dia ngebaca semua kolom. Meanwhile, biasanya kalau analisis kita pilih kolom-kolom yang kita butuhkan aja. Terus best practices lainnya untuk menghemat billing itu untuk ngedesain tabelnya dengan partition atau clustering. Jadi partition tuh simpelnya kita bagi-bagi datanya berdasarkan satuan tertentu. Misalnya satuan waktu. Ini data hari ini, data hari kemarin, dan sebagainya. Dan most of the cases ketika kita melakukan analisis itu tanggalnya kita tentukan, saya melakukan analisis untuk 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, sehingga query-nya lebih efisien untuk kondisi partisi tersebut. Tuh. Kalau tuning data yang kompleks itu kayaknya kalau di BigQuery itu planner-nya cukup oke ya. Beberapa tips itu misalnya hati-hati menggunakan common table expression sebenarnya, supaya nggak, karena itu bakal dimaterialize di belakang jadi agak lebih lama jalannya. Tipsnya lainnya lagi kalau yang kompleks itu kalau misalnya udah mentok dipisah sih. Jadi as simple as misalnya udah ribuan baris itu kan, terus BigQuery-nya tulisannya resource exceeded-nya itu dipisah jadi di mana dipotongnya supaya bisa tetap jalan. Itu sih paling. Oke. Ini kalau dilihat-lihat kayaknya tadi presentasinya juga banyak yang bahas tentang hal-hal yang related to ini ya Mas ya. Recover data itu ya dari yang tadi itu yang Mas cerita kalau nggak sengaja kan
Ini ada yang nanya sih, ini berapa Oh lama gitu. lamanya kalau nggak salah 7 hari. Itu kalau lewat dari 7 hari ya udah benar-benar nggak bisa dibalikin kan ya? Nggak ada. Jadi Oh, em, sebenarnya ini tuh kayak apa ya? Kalau aku sih suka pakainya tuh kadang-kadang buat debugging atau buat ya restore yang sadar langsung terus langsung bisa di ini. Tapi dia bukan buat backup sih. Itu mesti mesti take into account ya. Maksudnya kalau misalnya emang perlu backup ya either taruh di GCS atau misalnya di apa ya? Ya itu intinya bukan buat backup aja sih. Kalau misalnya mau backup ya copy ke GCS aja terus ditaruh di cold line storage atau apa gitu. Tapi kalau misalnya mau um, recover, kalau kesalahannya masih recent, nah itu masih bisa dilakukan gitu. oke. Sip, sip. Nah, kita tunggu ada pertanyaan lagi Kak. Ayo, ada yang mau nanya lagi nih? Belum kita minta closing statement dari Mas Randy. Kasih berapa detik ini? 20 detik sebelum kita closing statement. Oke. Oh iya Mas, tadi yang tentang JS Library itu berarti so far ke ke customize apa sih kita bisa pakai di situ Mas, JavaScript-nya untuk query ke ini ke BigQuery tadi Mas. Se-customize apa ya? Jadi yang pertama tuh mungkin basicnya dulu ya. Di BigQuery function tuh ada dua possibility, SQL function atau JavaScript function. JavaScript function, SQL function itu sintaksnya SQL biasa lah, UDF biasa, user defined function. Yang JavaScript itu kita bisa tulis langsung di query-nya juga. Misalnya kayak kita pakai bla 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 s gitu kan, terus JavaScript as a language, terus ditulis si JavaScript-nya codingnya mau kayak gimana. Opsi lainnya kita import dari library. Nah, sekompleks apa harusnya bisa sekompleks apa aja ya. Paling ngaruhnya nanti ke speed-nya. Jadi by default itu kalau kita pakainya SQL UDF itu bakal lebih cepat dibanding sama JavaScript UDF karena yang JavaScript UDF ini ada serde-nya, terus juga ada jalanin di VM gitu. Dia di belakangnya agak lebih kompleks lah. Cuman dia bisa melakukan hal yang tentu lebih kompleks lagi. Contohnya si AJV itu yang aku tadi tunjukin itu dia kayak skripnya panjang banget dan terdiri dari beberapa file tapi kayak di pack jadi satu file gitu. Nah itu possible kalau misalnya kalian punya banyak script JS yang lumayan kompleks, terus ada beberapa kelas dan sebagainya, di pack dulu aja jadi satu, di bundle, terus dicobain deh. Untuk di run on top of BigQuery gitu. Oke nih Mas, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Aku cek di satu channel lagi, ini sudah nggak ada. Nah, dan Mas Randy sendiri mungkin ada closing statement buat hari ini buat teman-teman. Tadi sih ada beberapa yang bilang ya ini mereka baru coba-cobain lah di teori dan ini ada lagi satu lagi apakah selain JS dan SQL apakah ada bahasa lain seperti R, Python akan disupport di Google BigQuery? Menarik. Hopefully ada ya. Tapi sampai sekarang belum sih. Belum ya. Sampai sekarang belum. Nah, mungkin kalau mau kombinasi sama Python, coba Google Colabs. Google Colabs itu apa ya bisa dibilang ya kayak Python notebook tapi kayak Google Docs gitu. Maksudnya dia ada di Google Drive juga, mudah di-create juga, nggak perlu setup Jupyter Hub atau apapun. Dan kita bisa nulis langsung SQL BigQuery di sana dengan %SQL gitu, terus masukin ke data frame langsung, terus lanjut Python. Maksudnya
Ya kalau misalnya perlu Python itu bisa ke sana sih. Kalau R aku belum nyoba. Tapi itu lumayan simple dan serverless juga. Jadi kalau mau pakai Python mungkin bisa coba itu di sana. Google Colabs. Ini Google Colabs yang biasa dipakai buat tutorial itu kan ya, sama kan? Yang Itu integrasinya ke BigQuery-nya seamless banget sih, enak banget. Jadi ya lebih simple gitu loh. Oke. Any other question guys before we closing? Kayaknya udah mulai lelah. Mungkin buat Mas Randy closing statement-nya apa mungkin bisa Randy? Apa ya? Mungkin karena sekarang temanya lagi kayak ngulik-ngulik fitur-fitur yang agak-agak unik gitu kan. Ketika kita nyoba sebuah teknologi, mungkin mengenali lebih dalam teknologi tersebut bisa ngebantu kita untuk solve problem kita gitu. Misalnya kayak sekarang kita pakai Redis atau pakai Elasticsearch gitu, ternyata ada ininya ya, itu bisa ngebantu banget. Kita di BigQuery ternyata ada fitur ini gitu. Coba kalau misalnya nggak ada, aku nggak aware soal yang JavaScript function tadi misalnya, aku mesti build something yang spesifik untuk nge-solve masalah itu. So, mengenali teknologi yang kita gunakan dan use it to the fullest itu bakal ngebantu kita sih. Oke. Sip. Jadi kalau ini bagusnya kita lebih go deep aja ya kalau mau memang pakai sebuah fitur, jangan permukaannya doang, tapi dalamnya kita pelajarin biar bisa maksimal pakai fiturnya gitu ya. Termasuk salah satunya di Google Cloud Platform ya. Oke. Thank you banget untuk malam ini Mas Randy. Sorry udah ganggunya, udah yang Mas. Kita udah mulai. Santai. Thank you banget. Oke. Thank you banget malam ini. Thank you buat teman-teman yang udah mantengin. Gue tahu mungkin ada beberapa yang tadi bilang, ini kayaknya makannya terlalu berat. Gitu ada yang sampai ke sana Mas, makanya baru nyoba di query, tapi aku bilang nggak apa-apa, lihat dulu aja kali aja mau dapat ilmunya. Oke. Buat teman-teman yang udah nonton langsung live streaming, nanti ini juga kalau ada yang mau lihat dari awalnya gimana, ini kok langsung ada di YouTube-nya Gede Bogor, jadi bisa di playback dari awal. Thank you buat semuanya, thank you Mas Randy, thank you udah nyempetin waktunya, sorry jadi ganggu waktunya hari ini untuk live streaming. Anyway, selesai. Seru-seru. Di selanjutnya. Oke. Thank you Mas Randy, thank you semuanya. See you again. Thank you all. Warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.